Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore teman-teman semua. Semoga kita senantiasa sehat dan senantiasa bahagia. Ya, jadi seperti biasa, mungkin kita akan melanjutkan diskusi mingguan. Kali ini dalam edisi keadilan. Saya akan berupaya untuk menyampaikan tentang sebuah keadilan dalam kerangka pemikiran Michel Joseph Sandel. Ya, jadi kira-kira bagaimana Joseph Sandel membangun sebuah kerangka pemikiran tentang keadilan itu sendiri? Hal ini tidak terlepas dari upaya beliau atau keberhasilan beliau dalam mengkritisi dua aliran filsafat besar yang selama ini mempengaruhi dalil tentang keadilan itu sendiri, yakni utilitarianisme dan libertarianisme. Keduanya terus bersaing dalam kehidupan publik, memberikan stimulus dasar atas pembenaran bagi sesuatu atau sebuah perbuatan gitu ya. Sangat sederhana sebetulnya gagasan yang disampaikan oleh Michel J. Sandel itu. Jadi, tapi sebelum kita masuk ke dalam materi itu, mungkin saya akan sedikit memperkenalkan siapa Michel Joseph Sandel ya. Beliau adalah seorang filsuf politik Amerika Serikat dan merupakan profesor bidang teori pemerintahan di Universitas Harvard. Beliau lahir dari keluarga Yahudi dan kemudian pindah ke Los Angeles dalam usianya yang menginjak ke 13 tahun. Ya. Pada tahun 2011 beliau dalam laman berita di Cina dinobatkan sebagai tokoh atau figur mancanegara paling berpengaruh pada saat itu, pada tahun itu ya. Kemudian 13 tahun kira-kira kita ingin mendiskusikan seperti apa pemikiran beliau tentang keadilan itu sendiri di forum simposium ini ya. Kira-kira selanjutnya saya tidak akan kembali menyebutkan tentang beliau, tapi masih dalam koridor bahwa apa yang akan saya sampaikan termasuk dalam kerangka pemikiran Michel J. Sandel. Ya. Kita tentu akan memecahkan satu pertanyaan filosofis sebagai sebuah pengantar pada sore hari ini ya. Apa itu keadilan? Jadi kira-kira ini sebagai sebuah pengantar pertanyaan kita untuk memulai diskusi pada kali ini. Sandel berupaya untuk membangun sebuah struktur pemikiran untuk menjawab pertanyaan yang sebetulnya sederhana tapi tidak sesederhana yang kita bayangkan, dengan sebuah pertanyaan yang baru. Bagaimana pertanyaan itu? Beliau menyampaikan bahwa ada keterkaitan antara keadilan dengan moralitas. Pertanyaannya adalah, apa hal yang benar untuk dilakukan? Nah, sebagai sebuah kerangka pemikiran bahwa pertanyaan tentang keadilan, beliau
tutupi dengan pertanyaan yang lain sebagai sebuah dasar bahwa ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu apa hal yang benar untuk dilakukan. Beliau coba menanyakan tentang pertanyaan ini. Ini seperti memaksa kita untuk merefleksikan tentang sebuah moralitas, tentang yang benar dan salah, tentang yang baik dan buruk. Nah, itu tentang sebuah moralitas. Kita mendapatkan satu poin penting dari awal pengenalan kita tentang gagasan Michel G. Sandel ini, yaitu bahwa keadilan itu harus sejalan dengan moralitas. Tidak ada keadilan tanpa moralitas. Itu poin penting. Ya, seperti yang kita tahu bahwa selama ini selalu ada 3 metode pendekatan terhadap keadilan yang diwakili oleh filsafat utilitarianisme, libertarianisme, dan komunitarianisme. Kesederhanaan pemikiran ini bisa kita uji dalam sebuah cerita-cerita sederhana yang kelihatannya secara hukum itu buruk, tapi kemudian di tangan Michel G. Sandel menjadi sebuah cerita yang sangat filosofis. Utilitarianisme utamanya dia berupaya untuk menyampaikan sebuah gagasan itu melalui kesejahteraan. Utilitas. Sedangkan libertarian itu pada narasi kebebasan, dan yang terakhir komunitarianisme itu kebajikan. Ya. Kita ingin berusaha mendengarkan bagaimana narasi dalam sebuah utilitarianisme ini dalam bentuk konsistensinya sebagai sebuah nilai itu justru mengesampingkan nilai-nilai moralitas pada akhirnya. Ada sebuah cerita pada tahun 1884 di mana tapi 4 orang pelaut terdampar dalam sebuah koci. Dalam sebuah koci tadi mereka hanya membawa sekitar 1 kardus makanan kira-kira gitu ya, untuk mempermudah, tanpa minuman, tanpa air yang bersih untuk diminum. Makanan itu ternyata hanya cukup selama 4 hari mereka saat terdampar di tengah laut itu. Tentu selama 4 hari itu dibaginya menjadi porsi-porsi yang sangat kecil. Di hari kelima mereka berhasil mendapatkan sebuah kura-kura untuk disantap menjadi makanan bersama saat terdampar di tengah laut. 4 orang itu diantaranya bernama Thomas sebagai kapten, terus yang kedua Edwin sebagai kapten utama. Selamat datang Mas Faruk ya. Mr. Faruk. Ya. Jadi ada 4 orang. Yang pertama adalah Thomas sebagai kapten, yang kedua ada Edwin sebagai kapten pertama, kemudian ada Brock seorang pelaut, dan yang terakhir adalah Parker itu. Oh iya, tahu ceritanya? Oh enggak ya? Enggak, kalau tahu ceritanya mungkin bisa bantu ini Mas. Iya. Jadi setelah 8 hari kemudian mereka tidak makan apapun. Barulah di hari ke-19 kapten mereka Thomas menyarankan untuk melakukan sebuah perundingan
agar satu orang rela dikorbankan demi kebaikan 4 orang, kebaikan 3 orang maksudnya. Lalu Brok menolak tindakan yang buruk itu. Tidak ada pengundian pada hari itu. Di keesokan harinya Thomas menyeru kepada Edwin untuk melakukan pembunuhan kepada Parker. Parker ini usianya 17 tahun, dia seorang yatim piatu yang tidak memiliki tanggungan apapun. Dan dia satu-satunya kandidat yang paling rasional saat itu, karena dengan pertimbangan dia dalam keadaan sakit yang parah gara-gara dia meminum air laut yang tidak disarankan oleh teman-temannya. Di hari ke-20 itulah Parker dibunuh dan dagingnya dimakan oleh teman-temannya. Suatu ketika pada hari yang ke-24, Thomas Dude yang menjadi kapten pada itu juga menulis buku hariannya. Hari yang cerah, saat itu kami sedang sarapan, tiba-tiba kapal laut datang menolong kita. Dan dia menceritakan bagaimana kisahnya ketika di laut dan membuat dia tetap bertahan dalam ketidakpastian hidup pada waktu itu ya. Berita itu kemudian menyebar seantero di Inggris. Lalu kemudian pengadilan memutuskan bahwa Edwin dan Thomas menjadi tersangka. Brok, dia orang yang pada saat itu juga bangkit dari penolakannya untuk makan, pada akhirnya juga ikut makan gitu. Dan dia dijadikan saksi dalam pengadilan itu. Tentu ada pertanyaan tentang sebuah moralitas. Bagaimana dalil-dalil keadilan bisa dimunculkan dalam persidangan itu? Kira-kira kaum utilitarianisme akan mengatakan bahwa manfaat, kebahagiaan dan kesejahteraan utilitas menyangkut non sosial, non ekonomi, itu sebesar-besarnya untuk ke masyarakat harus dibagi ke masyarakat sebetulnya. Maka atas dasar utilitarianisme, maka kejadian itu dibenarkan ya dengan dasar utilitarianisme. Tapi apa demikian dengan kaum libertarian? Tidak, karena mereka menganggap dalil libertarianisme yang dikemukakan, setiap orang itu memiliki hak. Sayangnya orang-orang utilitarianisme itu tidak memperdulikan tentang hak. Jadi tidak ada hak-hak alami yang bisa dibenarkan, semuanya hanya omong kosong gitu. Nah, jika kita mau memposisikan diri kita sebagai seorang libertarian, tentu kita tidak akan membenarkan sebuah kejadian yang cukup mengenaskan tadi gitu, atas dalil bahwa kita adalah penentu terhadap nasib kita sendiri, atas nama hak terhadap kebebasan, hak atas kebebasan itu. Tapi sejauh mana kemudian hak atas kebebasan itu benar-benar mampu membuat kita tidak menabrak nilai-nilai moralitas? Sepertinya kita patut menanyakan hal itu kepada kaum libertarian. Ya, kita akan beralih ke cerita berikutnya dan menguji apakah benar kaum libertarianisme itu mampu memberikan derajat yang mengakui hak-hak dasar manusia, hak-hak dasar alamiah. Suatu ketika tahun 2001 di salah satu desa di Jerman, saya lupa itu nama tempatnya apa, seorang teknisi mesin membuka sebuah laman media sosial yang di situ dia menemukan sebuah penemuan yang cukup aneh. Ada seorang teknisi komputer yang usianya 42 tahun
menawarkan sebuah keinginan. Siapa yang ingin dibunuh dan ingin dimakan oleh dirinya. Lebih dari 12.000 orang meramaikan komentar di dalam iklan tersebut. 4 orang pertama datang untuk mewawancarai si pelaku, namanya Macy's. 4 orang ini wawancarainya dan tidak sepakat terhadap apa yang ingin diinginkan oleh pelaku tadi. Lalu kemudian ada orang lain, saya lupa namanya siapa, dia datang ke situ dan sambil minum kopi dia menyetujui permintaan itu atas dasar persetujuan hak kebebasan dia, sebagaimana yang didalilkan oleh orang-orang libertarian, di mana kita memiliki hak terhadap pilihan-pilihan hidup kita sebebas mungkin, tapi dengan tanpa menyakiti atau mengambil hak orang lain. Tentu keikhlasan seseorang yang tadi siap untuk dibunuh dan dagingnya dimakan, itu menjadi sebuah refleksi bagi konsistensi nilai libertarianisme atas kebebasannya. Mengapa hal yang demikian itu justru membuat dirinya itu kehilangan arah dan benar-benar sebuah tindakan yang menjijikkan, tidak bisa dibenarkan gitu. Apakah atas nama persetujuan tadi lantas hal itu menjadi tindakan yang benar gitu? Itu pertanyaan yang kemudian muncul. Maka kemudian kita menangkap dua dalil pendekatan keadilan yang selama ini selalu bersaing dalam kehidupan kita, mungkin dalam kehidupan orang-orang Amerika dan orang Eropa. Itu sekarang kita sisakan sedikit pertanyaan tentang bagaimana lanjutan dari cerita-cerita tadi. Saya ingin menyampaikan bagaimana kemudian dalil komunitarianisme dibangun oleh Michel de Sandel. Apa itu keadilan? Kira-kira keadilan yang ingin disampaikan oleh Sandel itu tergambarkan dalam sebuah cerita yang kira-kira begini. Suatu ketika ada pemain golf profesional, dia kecelakaan. Saat kecelakaan dia didaulat tidak bisa berjalan, karena dengan berjalan memungkinkan dirinya untuk pendarahan. Akhirnya dia harus naik kereta. Waktu berjalan, turnamen datang. Ketika turnamen dimulai, seorang pegolf yang profesional tadi yang bernama Jose Martin ya, dia meminta izin kepada asosiasi golf profesional untuk ikut serta dalam permainan tadi atau event tersebut gitu. Tapi kemudian PGP ya, Asosiasi Pegolf Profesional, PGP, AGP, menolak agar Martin tidak bisa ikut serta dalam event tersebut. Kemudian Martin mengajukan gugatan kepada pengadilan. Setidaknya ada 2 dalil yang disampaikan untuk menolak Martin bermain di turnamen tersebut. Yang pertama bahwa permainan dengan menggunakan kereta sebagaimana yang dilakukan oleh Martin ini akan mengubah esensi dari permainan golf itu sendiri. Yang kedua, bahwa tidak adil memberikan kesempatan bermain golf dengan menggunakan kereta. Kira-kira
Itu gugatan yang dilayangkan kepada pengadilan saat itu. Dengan penyampaian dua keberatan tadi, pengadilan lalu kemudian mempertimbangkan tentang apa yang seharusnya dilakukan setelah dilakukan pengkajian, bahwa gugatan yang pertama, kereta akan mengubah esensi dari permainan dengan berbagai pertimbangan dan masukan yang didengar dari semua kalangan, pada akhirnya itu sama sekali tidak mengubah esensi dari permainan tersebut. Yang kedua, dalil tentang penolakan terhadap penggunaan kereta atas nama ada ketidakadilan bagi pemain yang lain, itu tidak dibenarkan karena pada faktanya Martin itu sangat membutuhkan kereta itu untuk membantu dirinya bermain. Kira-kira dari gambaran permainan ini, tentu kita akan mengatakan keadilan pada akhirnya akan bersifat diskriminatif, mau bagaimanapun. Aristoteles sebagai seorang yang bantu Sandel dalam membangun model pemikirannya, itu mengatakan bahwa keadilan itu adalah memberikan semua orang apa yang pantas mereka dapatkan dan memberi mereka haknya. Lalu kemudian ada pertanyaan tentang apa hak yang didapatkan, harusnya didapatkan oleh seseorang. Kita akan menemukannya dalam sebuah ilustrasi seluring yang dipaparkan oleh Aristoteles. Bagaimana ketika seorang misal membagikan seruling, pertanyaannya, siapa yang paling pantas mendapatkan seruling tadi? Jawaban Aristoteles adalah mereka yang bermain musik terbaik. Gitu. Tentu hak itu bergantung pada distribusi barang yang akan diberikan. Kenapa kemudian pemain terbaik yang akan mendapatkan seruling terbaik? Jawabannya adalah karena alasan itulah seruling diciptakan agar didengarkan oleh banyak orang dengan suara yang cukup indah. Pada akhirnya mungkin sedikit ya untuk mengawali sebuah diskusi berikutnya. Keadilan bagi Sandel adalah keadilan dan kebaikan itu harus dihubungkan. Karena dengan begitu kita akan bisa memeriksa apa yang dipertaruhkan dalam upaya untuk memecahkan keduanya, antara keadilan dan kehidupan yang baik. Berpikir tentang keadilan itu tidak bisa dipisahkan dari bagaimana berpikir tentang cara hidup terbaik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya serahkan ke teman-teman seperti apa. Terima kasih. Oke. Kajian di sore hari ini minggu kedua tentang filsafat keadilan. Mungkin tokoh kedua ini cukup lumayan mengernyitkan dahi ya. Soalnya dari minggu pertama itu cukup berbeda arah keadilan yang dimaksud dari kedua tokoh ini, utamanya dalam pemikiran keadilan Sandel. Dari pemaparan pemantik barusan, saya belum menemukan arah yang jelas tentang keadilan, karena dari keadilan yang dimaksud Sandel itu masih bersifat ambigu, yang mungkin di berbagai fenomena sosial akan berbeda cara menghadapinya. Salah satu yang saya ingin contohkan, ilustrasikan dalam pertanyaan saya itu, saya terpantik dalam diskusinya Anies ya, yang kemarin mencalonkan sebagai calon presiden namun gagal. Ada sebuah, mungkin teman-teman sudah nonton ya,
sekakmat dengan Panji Pragiwaksono. Nah, dia mengilustrasikan sambil apa namanya? Berdiskusi sambil bermain catur gitu. Yang katakanlah Anies Baswedan itu memberikan ilustrasi seperti layaknya apa yang jalannya miring? Bukan. Apa? Yang oh iya gajah ya. Katakanlah kalau dalam peraturan catur kuda ataupun gajah barusan, kalau di kuda itu hanya boleh alurnya itu bentuk L gitu. Tapi mari kita sepakati secara bersama kuda itu boleh arahnya zigzag atau berbentuk Z, polanya Z gitu. Dengan perjanjian yang sedemikian. Namun ada satu hal yang dilanggar, yaitu konsep dasar dari permainan itu gitu. Nah, dalam keadilan yang dimaksud dalam, kalau kita boleh mengkaji apa ya, atau mengkaitkan dengan kajian hari ini dengan sandel, keadilan yang dimaksud sandel itu, walaupun dengan contoh yang barusan, dengan kesepakatan bersama untuk menjalankan sebuah permainan catur, tapi apakah yang sedemikian yang dimaksud keadilan? Nah, itu baru yang pertama. Yang kedua, karena dari tadi itu menggunakan cerita, saya juga punya cerita sebenarnya. Cuman simpel saja biar gak memboros waktu. Saya teringat kepada cerita alur One Piece gitu. Hello nakamasan. Keadilan dari Admiral Akainu dengan Fujitora itu berbeda gitu. Kalau Akainu hampir sama dengan konsep utilitarian. Semua boleh melibas siapapun dengan atas dasar kepentingan kebenaran. Yang dimaksud dengan keadilan itu. Jadi walaupun masyarakat sipil pun yang jadi korban, pada akhirnya itu gak apa-apa dalam pandangan Akainu. Tapi berbeda dengan pandangan Fujitora gitu. Jadi kita berambisi untuk mengincar penjahat, atau penjahat yang dimaksud dalam alur One Piece kan adalah bajak laut gitu. Kita boleh memburu bajak laut, tapi tidak boleh melibatkan warga sipil. Jadi kita harus melindungi warga sipil. Kita boleh berambisi untuk memburu bajak laut, tapi kita tidak boleh melukai sekalipun warga rakyat sipil gitu. Jadi dua konsep yang sama-sama berpijak dari keadilan, cuman mereka membawa kacamata yang berbeda gitu. Nah, maka dari itu kesimpulan yang saya ingin tarik dari sini, keadilan yang dimaksud Sandel itu masih ngambang gitu. Apa kita perlu mempertimbangkan, memberikan rasa yang katakanlah manusiawi gitu. Nah, bahasanya gitu. Ya, tolong diperjelas lagi biar saya gak ambigu gitu. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira memang ketika kita berupaya untuk membaca Sandel, kita seperti disuguhkan dengan banyak hal agar bisa mengerti tentang apa keadilan yang dimaksud Sandel. Sebetulnya seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa konsep keadilan yang ingin digagas oleh Sandel itu tidak lebih dari sekedar upaya untuk mengembangkan kebajikan dan membuka pemikiran tentang cara hidup terbaik, memikirkan hal itu saja gitu. Karena dengan cara kita memikirkan hidup terbaik, maka kita akan terbuka terhadap beberapa pertimbangan yang mungkin secara moralitas itu masih bisa dibenarkan. Bayangkan tadi ketika orang-orang dalam utilitarianisme berupaya untuk membangun sebuah kerangka pemikiran tentang keadilan,
Apa itu keadilan bagi mereka? Keadilan itu bagi mereka adalah bagaimana utilitas, kesejahteraan yang dimaksud, kegunaan atau manfaat dan kebahagiaan itu disebarkan sebanyak-banyaknya. Kita bisa bayangkan gini. Oke, ini sebagai sebuah ilustrasi saja bahwa kita tidak bisa benar-benar memahami apa yang dimaksud Sandel sebelum benar-benar memahami kritiknya terhadap utilitarianisme. Misal, kita semua yang ada di sini ini, kecuali saya sendiri, itu beragama A. Jika saya punya keyakinan tentang agama yang lain, itu akan menimbulkan keresahan bagi kalian. Itu. Maka keadilan yang dimaksud, yang dibangun oleh utilitarianisme itu bagaimana menghapus saya seorang dan menganggap saya ini sebagai objek yang bisa membuat bermanfaat bagi kalian sehingga agama kalian itu lebih baik, artinya lebih eksis daripada keberadaan saya yang sendiri ini gitu. Artinya keadilan bukan lagi soal prinsip dalam pemikiran utilitarianisme, tapi soal kalkulasi. Orang yang menginginkan paling banyak A dan manfaatnya lebih besar kepada sebagian banyak orang, maka kaum yang lebih kecil, minoritas, berhak dihilangkan. Ilustrasi ini digambarkan dalam sebuah kota, di mana dalam kota itu ada seorang yang seolah-olah berjalan. Kalian mungkin bisa mengingat tentang Gautama, tokoh Buddha itu kan, bagaimana ketika dia dibesarkan hanya dalam kelimpahan dan kemegahan. Dia sampai memiliki 3 istana saat musim panas, musim dingin, dan musim penghujan. Dia sekalipun tidak pernah melihat orang yang sakit. Tapi suatu ketika dalam perjalanan keretanya menuju dari istana musim panas ke musim dingin, dia melihat orang sakit. Lalu bertanya kepada pembawa kereta, kenapa orang itu sakit? Nah, ini mempengaruhi pikirannya. Satu, jadi berjalan lagi dia melihat orang kelaparan. Dia bertanya lagi, tapi kemudian tidak dijawab. Dan yang terakhir dia melihat orang mati. Kenapa ada kesakitan di luar kehidupan yang saya alami selama ini? Dan oleh kenyataan itulah akhirnya dia terganggu pikirannya dan melepaskan dirinya dari kehidupan yang megah itu. Kira-kira kota yang digambarkan oleh Jeremy Bentham selaku orang-orang yang besar atau orang yang banyak mempengaruhi pemikiran utilitas itu membenarkan tentang bahwa orang lain itu bisa diambil manfaatnya bagi kaum mayoritas gitu. Sehingga keadilan bukan lagi soal prinsip, melainkan hanya soal perhitungan belaka. Nah, kita juga perlu menguji bagaimana argumentasi libertarianisme itu bisa dibenarkan. Libertarianisme itu bertolak pada gagasan hak atas kebebasan. Apapun yang saya inginkan, aturan yang saya ambil dan saya yakini itu adalah hak yang sangat mutlak. Itu apapun atas diri saya dan apapun yang diuntungkan dalam kehidupan saya itu harus dibenarkan selama tidak mengganggu kebebasan orang lain. Tapi coba kita kembali kepada kasus yang di awal tadi. Bagaimana seandainya orang berhak menyerahkan dirinya kepada orang lain untuk dibunuh kemudian dimakan? Apa itukah tindakan yang bisa dibenarkan? Nah, itu nilai-nilai konsistensi ini sebetulnya yang ingin dikritisi oleh Michel Joseph Sandel, terutama bagi mereka yang menginginkan pasar bebas, orang-orang yang paling bersemangat dalam libertarian. Mereka beranggapan bahwa pajak itu adalah penculikan, pengambilan hak orang lain.
Apa dalil mereka? Tadi bahwa dalil mereka adalah setiap orang adalah berhak atas dirinya, dan apapun yang dapat menimbulkan manfaat atas dirinya selagi tidak ada tidak memberikan efek yang merugikan orang lain, maka itu dapat dibenarkan gitu. Apakah benar kita itu memiliki diri kita sendiri? Itu pertanyaan yang diajukan oleh Michel Sandel. Oke, sedikit sebagai Iya. sebagai sanggahan saya. Ini cuma sedikit. Kalau pada minggu kemarin ada kontrak sosial ya. Jadi kalau mau tahu keadilan harus tahu forum di kontrak sosial itu. Nah, sekarang saya kembangkan lagi dengan pertanyaan yang sedemikian gini. Misalkan ada peraturan yang sudah disepakati secara universal, anggaplah universal dalam ruang lingkup negara Indonesia. Cuman ada lagi hukum yang bersifat local wisdom. Kalau anak organisasi ya pasti tahu. Misalkan, nah, jikalau bagaimana kiranya kita memposisikan untuk merunut keadilan yang kita pakai itu, misalkan ada dua pandangan peraturan kita. Kita boleh mempergunakan yang secara umum atau kita boleh mempergunakan yang secara lokal itu. Nah, gitu. Kalau kita dihadapkan dengan dua hal tersebut gimana gitu? Apa kita menggunakan local wisdom yang kita sepakati secara lokal, kesukuan mungkin, atau kita justru menggunakan yang secara umum gitu? Yang disepakati secara umum dalam ruang lingkup negara Indonesia. Ya, itu. Seksinya. Ya. Jadi memang sebetulnya ya saya juga minta maaf karena memang belum selesai barusan ceritanya. Tapi saya kira kalian bisa memahami bagaimana kritik Sandel terhadap keduanya dan gagasannya tentang keadilan untuk memikirkan atau mengembangkan cara hidup terbaik. Ya, kita terbuka untuk berbicara gitu. Lalu bagaimana ketika kita mempertemukan dua aturan yang berbeda? Jadi kan juga salah seorang yang mungkin dalam beberapa hal diikuti cara pemikirannya oleh Sandel. Ya, kan bicara bahwa moralitas itu, tentu kita sepakat keadilan harus senada atau sejalan dengan moralitas. Itu kan berpendapat bagaimana suatu perbuatan bisa dianggap bermoral gitu. Tergantung pada motif. Kalau saya misal mungkin niat gitu ya. Misal seorang penjual di toko itu menawarkan beberapa makanan. Suatu ketika ada pembeli yang tidak lazim, katakanlah anak kecil masih ya, yang seandainya ditipu sekalipun dia tidak akan menggugat karena memang tidak mengerti gitu. Tapi seandainya pemilik toko itu menginginkan dirinya untuk berbohong dan kemudian dia berpikir untuk mengurungkan niat tadi dengan alasan reputasinya akan turun, maka tindakan itu tidak bermoral sekalipun dia menjual dengan cara yang seharusnya. Misal air 500 dan dia jual ke anak kecil 500, tapi dia punya niat sebelumnya untuk menjual 1000 katakanlah, tapi dia berpikir lagi untuk mengurungkan niatnya itu dengan mengatakan bahwa saya takut reputasi saya rusak, toko saya kemudian sepi, kan gitu kira-kira. Apa kemudian pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini tentang pertanyaan tadi? Bahwa kita harus bertindak di mana dalam tindakan kita itu bernilai universal gitu. Apakah kita jujur itu bertindak secara universal? Universal. Justru ketika kita niat menjual dengan alasan yang dengan alasan untuk menyelamatkan reputasi saya, itu tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Artinya hukum itu terlalu kecil, ya kan,
untuk dipakai bagi orang-orang yang lain gitu. Jadi bagaimana kemudian kita berlaku atau bertindak sekiranya tindakan kita itu menjadi tindakan yang universal gitu. Bisa ditangkap kan maksudnya apa kan? Jadi ini tentang bagaimana kita memahami pola hukum mana yang seharusnya kita anut gitu. Iya kira-kira begitu. Jadi kita bertindak dan bagaimana tindakan kita kemudian menjadi tindakan yang universal bagi orang lain dan itu dibenarkan dalam moralitas itu. Biar pertanyaannya lebih mendasar, jadi teman-teman nanti menanyakan hal yang lebih rinci maksudnya. Yang pertama, moralitas seperti apa gitu. Karena begini, itu pertanyaannya. Latar belakangnya begini. Moralitas itu adalah objek yang sangat dikritisi oleh John Rawls. Salah satu objek lainnya rasionalitas dalam keadilannya. Karena dia mengatakan bahwasanya moralitas itu subjektif. Setiap orang memiliki moralitas tertentu sesuai dengan latar belakang, ideologi, cara pandang, cara mereka hidup dan lain sebagainya. Setiap orang memiliki tolak ukur moralitas sendiri-sendiri. Ambil kasus orang minta-minta di jalan, pengemis, dengan menggunakan dua konsep moralitas. Ada satu orang dia memberi uang kepada moralitas itu, kepada pengemis itu. Itu dengan pendekatan moralitas agama contohnya. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Karena menggunakan pendekatan moralitas pertama. Yang kedua, ada orang dengan moralnya tertentu, mungkin dicampur sedikit dengan rasional. Dia tidak akan memberi kepada orang tersebut dengan harapan dia bisa bekerja tanpa meminta. Pendua pendekatan rasionalitas ini digunakan oleh John Rawls semata-mata untuk memberikan narasi bahwa moralitas itu tidak bisa dijadikan pijakan suatu teori. Karena moralitas itu adalah dia kenangan subjektivitas tertentu gitu. Jadi penggunaan moralitas itu biasa digunakan hanya untuk sebagai alat untuk menilai suatu teori. Misalkan, apakah itu adil atau tidak adil? Gunakan moralitas sebagai tolak ukurnya. Kalau misalkan dia berlaku untuk semua orang berarti oke, bermoral, oke, tidak dan lain sebagainya. Jika itu misalkan condong kepada keluarga, nepotisme, berarti tidak bermoral dan lain sebagainya. Jadi banyak orang menggunakan moralitas itu bukan kepada patokan teori tertentu, tapi digunakan sebagai alat untuk menguji atau alat untuk memaksimalkan suatu teori tertentu. Karena emang dasar dari moralitas itu adalah subjektivitas, yang dia itu tidak bisa dijadikan apa sebenarnya. Kalau saya tanya misalkan moralitas itu begitu. Jadi moralitas itu tidak bisa diartikan murni dari arti moralitas. Dia itu pasti bersinggungan langsung dengan suatu fenomena, dengan suatu pandangan, dengan suatu ideologi tertentu. Jadi pertanyaan mendasarnya itu, moralitas apa yang ingin ditafsirkan, yang ingin digunakan sebagai teori oleh Sandel. Pertama itu. Karena gini, judul dari teori Sandel itu adalah batasan keadilan. Kalau batasan keadilan digunakan untuk moralitas, maka tidak ada batasan. Karena moralitas itu tidak terbatas. Dia tuh subjektivitas yang ada dalam setiap entitas tertentu. Saya mungkin semuanya di sini memiliki suatu pandangan moral untuk menilai suatu objek tertentu berbeda-beda gitu. Tapi kalau hukum dia pasti bisa ada yang diakui. Apa yang diakui adalah kesepakatan gitu. Makanya itu mengatakan bahwasanya keadilan itu kesepakatan melalui kontrak sosial melalui institusi sosial dan lain sebagainya, kan gitu alurnya. Jadi sebenarnya keadilan itu kalau kata John sih kesepakatan, di luar kesepakatan boleh adil dan tidak adil gitu. Tapi kalau keadilan menurut moralitas apa? Jadi batas keadilan ini kan jadi gak ada, jadi ambigu. Itu kan bertolak belakang dengan teori yang digunakan oleh Sandel, batas keadilan gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan dasar semua. Saya ambil contoh yang diambil oleh pemantik tadi, bahwasanya moralitas atau komunitarianisme itu merupakan jawaban dari kritik terhadap utilitarianisme dan liberalisme. Contoh misalkan, dari contoh tadi yang di perahu atau di kapal ada 4 orang, kemudian pangan habis, apa tindakan yang bisa diambil? Kalau utilitarianisme demi kesenangan banyak orang maka dilakukan
yang minoritas, maksudnya the greatest happiness for the greatest number. Jadi untuk kepentingan yang lebih banyak orang, yang minoritas boleh disingkirkan. Jadi sudah dibunuh aja satu, dagingnya dimakan. Itu utilitarisme. Libertarianisme mengatakan enggak, setiap orang punya hak masing-masing untuk hidup. Jadi enggak apa-apa, semuanya tidak makan, semuanya mati gitu. Itu libertarianisme. Tidak ada kepentingan komunal. Kalau komunal itu cenderung kepada utilitarisme. Utilitarisme. Kemudian yang ketiga apa? Komunitarisme. Itu jawaban dari itu. Saya coba tanya, dari contoh itu apa yang harus dilakukan oleh orang yang berpaham komunitarisme agar tidak jatuh kepada utilitarisme dan liberalisme? Itu dulu, nanti pertanyaan lainnya menyusul. Terima kasih. Next, Mas Faruk ya. Jadi minta tolong kameramen habis ini langsung Mas Faruk. Jadi ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sandel sebetulnya membuat sebuah gagasan tentang keadilan ini karena dia pertama-tama ingin mengkritisi pemikiran John Rawls. Benar bahwa semua orang itu tidak bisa dilepaskan dari identitasnya masing-masing gitu. Makanya pertanyaan yang muncul dalam membangun sebuah gagasan atau kerangka tentang apa itu keadilan, beliau menanyakan apa hal yang benar untuk dilakukan gitu. Sekarang coba pikirkan, sampai di mana kita benar-benar bisa melepaskan status kita, status moralitas kita, dari mana kita lahir. Contoh sederhana, kita lahir dari keluarga. Katakanlah suatu ketika kita berada dalam kolam renang, 2 anak kecil tenggelam, 1 orang adalah anak saya. Siapa yang mungkin akan saya tolong? Anak saya sendiri kan, karena itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai sebuah dimensi moralitas gitu. Artinya John Rawls mengatakan dimensi moralitas atau identitas kita yang terkandung selama kita berada dalam sebuah komunitas, dalam keluarga dan dalam negara, katakanlah, itu benar-benar memang tidak bisa dilepaskan gitu. Justru hal itu mengilhami John Rawls untuk mengakui bahwa teorinya tentang keadilan untuk membuat kesepakatan dan melepaskan statusnya itu mengilhami dirinya bahwa menganggap itu bukan konsep metafisik melainkan prosedural politik, di mana saat kita membuat prosedur tentang persetujuan itu harus melupakan dari mana kita berada dan mementingkan apa yang bermanfaat untuk bersama gitu. Itu tidak bisa dilepaskan identitas kita. Artinya apakah tindakan itu bisa dibenarkan ketika kita menolong seorang anak kecil yang itu anak kita? Bisa dibenarkan dengan dasar kita tidak menjatuhkan orang lain karena kita memiliki tanggungan moral. Tuh. Kedua soal sebenarnya ini masih menyangkut tentang persetujuan. Buah kata John Rawls, persetujuan itu adalah persetujuan katanya. Jadi persetujuan itu tidak boleh dilanggar. Persetujuan itu bukan satu-satunya cara untuk mencapai keadilan. Ada beberapa cerita soal itu, tapi saya kira teman-teman sudah bisa merangkai sendiri bagaimana kisah itu pada akhirnya gitu. Yang kedua, artinya tentu saya mengulangi cerita ini bukan saya berusaha untuk menceritakan hal itu, tapi memang kisah itu memang demikian terjadi, bahwa pada saat itu argumentasi yang dibenangkan dalam pengadilan tetap dijatuhi hukuman bahwa orang itu telah melakukan pembunuhan. Bagaimana tolak ukur moralitas mengukur hal itu? Mereka memakai dalil yang pada saat itu sudah ada, ya ini bahwa hal yang bermanfaat yang membawa kemaslahatan bagi banyak orang itu dibenarkan. Tuh. Jadi saya kira ini sebagai sebuah refleksi, bukan menuntut kita untuk menyelesaikan satu kasus tadi, tapi bagaimana memikirkan tentang konsistensi dari sebuah nilai yang sedang dipikirkan utamanya bagi kaum libertarian gitu. Tentu dalam
model pemikiran Michel J. Sandel tentang keadilan ini, yang dimana beliau memaparkan tentang keadilan terbuka untuk memikirkan tentang cara terbaik bagi hidup. Ya, artinya dia terbuka bagi segala gagasan yang ada dan bagaimana menyampaikan perbedaan pendapat itu dengan ramah. Karena pada akhirnya Immanuel Kant itu mengatakan setiap orang itu adalah makhluk yang rasional. Tolak ukur orang makhluk yang rasional pasti akan mampu memikirkan tentang apa cara terbaik gitu. Bahwa selama ini keadilan itu selalu berdendang di antara hal baik dan kehormatan. Orang terkadang tenggelam dalam kehormatan. Demi kehormatan, moralitas hancur. Itu fakta yang terjadi hari ini. Apa? Iya, saya kira Mas Faruk kayaknya keburu ini. Saya serahkan ke Mas Faruk. Saya nggak nemu jawaban dan saya pikir semua teman juga akan nemu jawaban dari dua pertanyaan saya. Bahkan pemantik cenderung menjawab menggunakan teori John Rawls mengenai moralitas. Saya tidak menemukan jawaban teori Sandel mengenai moralitas. Jadi maksudnya pengertian moralitas menurut Sandel itu bukan kritikan terhadap John Rawls. Menurut Sandel moralitas itu apa? Begitu. Itu lain kasus nanti. Kalau saya tanya perbedaan moralitas John Rawls dan Sandel apa, mungkin itu bisa jadi pertanyaan. Tapi saya hanya minta apa pengertian moralitas dari Sandel jika memang moralitas digunakan sebagai batasan dari keadilan. Jadi kan batas keadilan. Kalau keadilan itu moralitas berarti batas moralitas. Apakah moralitas punya batas, kan gitu? Dasar ini loh. Setelah ini kalian teman-teman yang lain bisa tanya yang aneka ragam gitu. Itu dulu gitu. Jadi tinggal dijawab secara spesifik, tidak usah menggunakan latar belakang dan lain sebagainya. Yang kedua, kenapa saya tanyakan itu menjawab kasus karena kebajikan komunitarisme ini merupakan pola pikir jawaban oleh Sandel atas kritikan universalisme dan liberalisme. Cuman saya agar lebih mudah ke teman-teman, saya ambil dari contohnya langsung. Dan contoh itu diambil oleh pemantik. Jadi kalau misalkan terjadi contoh seperti itu yang dia gunakan oleh kaum komunitarian itu apa tindakannya? Itu saja, saya tidak bertanya apa yang digunakan hukuman oleh hakim. Kan hakim waktu itu menggunakan prinsip unitarisme toh? Ya, tidak apa-apa, tidak usah dihukum. Tapi karena untuk demi kesejahteraan banyak orang kan gitu. Jadi satu orang dibunuh gak apa-apa. Saya hanya bertanya, kalau kasus seperti itu sebagai seorang kaum komunitarisme atau komunitarian, apa tindakan yang harus dilakukan jika kita harus menghindari kesenangan banyak orang, tapi juga kita harus menghindari hak-hak pribadi setiap orang dalam kasus itu. Tidak usah kemana-mana. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama mohon maaf karena agak telat karena ada beberapa acara Kak gitu kan. Agak unik emang karena minggu kemarin kita membahas tentang teori keadilan. Hanya saja pada kesempatan kali ini, pada sore kali ini kita akan membahas yang namanya batasan keadilan. Nah, minggu kemarin John Rawls itu melihat teori keadilan dalam ranah institusi sosial. Nah, jadi pertanyaan pertama, kira-kira batasan keadilan dari Michael Sandel ya, itu kira-kira apa gitu? Maksudnya Michael ini melihat dari mana gitu? Pertama. Nah, yang kedua, saya agak coba membaca dari beberapa literatur sih. Cuma enggak sampai semuanya, Kak. Seolah-olah emang semacam ada batasan dari Michael itu sendiri ketika membahas tentang yang hak dan yang baik gitu. Mohon dijelaskan nanti. Karena nanti semisal melihat dari bentuk komunitarianisme yang secara universal itu memberikan manfaat, otomatis antara yang hak dan baik, komunitarisme ini kan memilih di antara keduanya. Jadi gitu. Nah, kira-kira bagaimana nanti batasan keadilannya tuh di mana gitu? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Biar gak dua arah ya, biar banyak arah. Biar gak jadi cermin datar. Soalnya Siap Mas Prof. kalau nggak masuk ini nanti aku
Aku telat momentumnya. Soalnya emang diskusi lagi seksi-seksinya ini. Jadi apa ya namanya ya? Enggak Mas. Nama. Enggak terlalu nganggur soalnya. Jadi saya ingin merespon beberapa dari Mas Faiz ya. Ingat Firdausi gara-gara doktrin dari Kawaidol kemarin jadi Mas Firdaus jadinya ingatnya. Ini Mas Faiz ya, juga dari Mas Faidol, juga dari Mas sebagian dari diskusi. Mungkin saya memang bukan pembaca teori keadilan khususnya dari Sandel. Jadi jawaban saya mungkin ini hasil dari ikut kajian singkat ini, jadi mungkin bisa dikoreksi. Jadi pertanyaan dasar yang pertama dari Mas Faidol tadi yang memang bisa membantu kita dalam melihat bagaimana moralitas yang dimaksud oleh Sandel. Jadi menurut yang sudah saya pahami dari penjelasan Mas Faiz tadi, bagusnya Sandel tuh kayak gini aja lah simpelnya. Penerjemahan dari hal-hal yang bersifat abstrak menjadi hal-hal yang bersifat konkret. Jadi penerjemahan dari visi menjadi misi. Makanya dalam pertanyaan yang disampaikan oleh Sandel itu dalam bukunya itu apa hal benar yang harus dilakukan. Jadi kayak apa itu keadilan itu terlalu hal sangat abstrak dan sangat jauh untuk digapai. Sehingga pertanyaan itu harus disederhanakan kalau pakai analisis matematis kan. Soal-soal yang rumit maka kita harus sederhanakan dulu. Jadi kalau banyak nolnya tinggal coret dengan nol yang di bawahnya atau sama-sama dibagi dengan angka yang sama untuk menghasilkan angka yang lebih sederhana sehingga bisa dilakukan dan dilaksanakan dengan lebih cepat dan efektif dan efisien tanpa merusak esensi dari bilangan yang ingin kita gapai melalui faktorisasi prima kan gitu ya kalau pakai pendekatan matematika. Jadi penerjemahan dari bahasa yang sangat abstrak dan terlalu tinggi sehingga mustahil digapai sehingga kita tidak terjebak dari definisi keadilan sebagai keadilan dan sebagainya. Jadi keadilan itu diterjemahkan untuk apa hal yang benar untuk harus dilakukan. Jadi itu yang saya dapat dari penjelasan dari Romantik tadi sehingga landasan moralitas menurut saya dari Sandel itu sendiri karena saya nggak baca langsung bukunya itu kembali kepada suatu prinsip yang kita kenali bersama dengan nama di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi moralitas yang ingin dibawa oleh Sandel adalah moralitas yang didasarkan kepada itu tadi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kebajikan yang kita ambil untuk dijadikan pertimbangan kebenaran adalah kebajikan yang sesuai dengan topografi kita berpijak. Bukan keadilan-keadilan yang tidak sesuai dengan diri kita sendiri. Sehingga kita tidak merasa asing dengan keadilan itu sendiri. Jadi, bener kalau Vicky. Apa ini ya? Pembaca Jasir Auda ya Mas. Nah, jadi gitu. Jadi sehingga komunitarianisme, dasar moralitas komunitarianisme yang diterjemahkan sebagai moralitas terhadap kebajikan atau nilai-nilai moral yang ada itu didasarkan kepada ya jelas ya di mana tempat itu dan bagaimana rakyat di situ. Sehingga itu, kalau ini memang benar jawabannya di situ, melanjutkan kepada pertanyaan saya pribadi Mas. Berarti saat moralitas itu adalah moralitas yang ada di tempat itu, moralitas yang dipegang oleh mayoritas, berarti keadilan komunitarianisme ini adalah keadilan yang paling rawan terhadap minoritas. Dan apakah keadilan yang memiliki tempat yang sangat rawan terhadap orang-orang yang seperti ini nih? Apakah keadilan itu sendiri gitu? Sehingga itu mengantarkan kita kepada suatu pertanyaan, bagaimana moralitas yang dibawa oleh keadilan komunitarianisme ini kan menghendaki yang namanya moralitas tunggal. Sehingga untuk kita orang Indonesia kita nggak pakai common law ya Pak ya. Pakai apa itu namanya ya? Kan kita pakai keadilan yang itulah. Karena kenapa? Karena memang moralitas kita yang beragam menyebabkan moralitas itu nggak bisa ditarik benang merah. Moralitas itu menjadi moralitas yang abstrak sehingga bagaimana kita akan membentuk persatuan jika keadilannya aja berbeda-beda kan seperti itu. Jadi bagaimana Sandel ini menjawab isu tersebut jika memang komunitarianisme itu menghendaki moralitas tunggal. Kalau kita misalnya kalau bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa yang moralitasnya negara Islam itu moralitas
moralitas agama Islam, sehingga ada moralitas lain, sehingga penerjemahan hukum semuanya didasarkan kepada ajaran-ajaran Islam maupun lain sebagainya. Karena kalau kita lihat dari batasan keadilan itu sendiri sebenarnya merupakan suatu terminologi untuk mengkritik bagaimana teori liberalisme itu. Ya, sehingga liberalisme itu adalah keadilan yang tidak memiliki batas katanya ya. Keadilan yang tidak memiliki batas, sehingga kalau menurut pertanyaan Kak Faidul tadi, di mana batasan atas moralitas tadi, ya moralitas sebenarnya kayak meminjam bagaimana liberalisme itu sendiri. Kayak kebebasan seseorang itu, batas dari kebebasan seseorang adalah kebebasan orang lainnya. Termasuk dengan batas moralitas itu sendiri adalah moralitas lainnya. Nah, makanya bahaya sekali saat kita melihat komunitarianisme ini menghendaki moralitas tunggal. Dan untuk moralitas yang beragam, apakah ada upaya untuk menciptakan moralitas tunggal itu sendiri? Karena kalau moralitas tunggal itu tidak tercapai, maka keadilan itu juga tidak tercapai jika kita berpangku kepada ajaran ini, keadilan dari komunitarianisme itu sendiri. Dan kalau pertanyaannya Mas Faidul tadi, saya juga ingin menjawab, Mas. Nanti Mas Faiz juga dipersilakan menjawab juga, teman-teman yang karena memang dua arah. Bagaimana komunitarianisme itu menjawab isu tadi, cerita yang tadi saat ya keadilan utilitarianisme dari cerita yang sudah disampaikan tentang membunuh orang untuk kebaikan bersama, untuk hidup yang lebih lama. Kalau kita lihat bagaimana komunitarianisme merespon isu tersebut, maka kita harus pilih dulu moralitas komunitarianisme yang ada di situ apa. Iya kan ya, harus dipilih dulu. Kalau kita memilih moralitas Islam, maka tidak akan ada yang namanya pembunuhan itu sendiri. Gak mungkin ada, karena kebajikan, apa hal yang benar untuk dilakukan untuk hal-hal yang seperti itu tadi. Kalau pakai dasar moralitas Islam, kita kembali kepada fikih, kita melihat hal yang diharamkan menjadi halal kalau itu darurat, kan gitu ya. Cuma hal yang darurat sampai membunuh nyawa orang, itu bukan salah satu penarikan unsur fikih yang bisa dibenarkan dalam Islam. Karena kalau balik kepada dasar Al-Quran, hidup dan mati itu urusan Allah. Sehingga pertanyaan selanjutnya, saat memang nanti dia tidak dibunuh, terus ada yang mati duluan nih, orang yang dibunuh ternyata itu mati duluan, apakah boleh tetap nyawanya akan dimakan? Nah, kalau kita didasarkan kepada komunitarianisme yang moralitasnya berdasarkan Islam, maka itu semua nggak boleh. Maka mati lebih mulia daripada bertahan hidup. Mending gibah kan, siapa tahu kenyang. Kan gitu ya. jadi itu mungkin. Jadi kalau ingin menjawab pertanyaan yang disampaikan Mas Faidul tadi, itu harus disandarkan kepada moralitas apa yang ada di situ. Karena di mana bumi dipijak, dasarnya dari moralitas milik sandal itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dalam artian di mana kita berada, maka keadilan itu harus disesuaikan dengan bagaimana orang-orang di sana memandang keadilan. Cuma masalah yang tadi disandarkan kepada yang tadi, Mas, mungkin bisa dijawab, atau mungkin teman-teman yang lain.